Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci bersih. Ibaratnya seperti kertas putih. Bahkan disebutkan dia dilahirkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan selamat ini. Penuh dengan kebaikan-kebaikan. Fa'abawahu yukawwidani, au yunassirani, au yumajjisani. Orang tuanya lah yang boleh jadi menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Maka luruskanlah fitrah daripada anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di taklim duha ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita limpahan nikmatnya. Di antaranya adalah berupa nikmat kesehatan, kekuatan, serta kesempatan untuk kita dapat bersama-sama bersua di channel kesayangan kita, Ruas TV, dalam rubrik acara pembinaan anak dan remaja. Semoga kebersamaan kita ini dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta dapat memberikan referensi terbaik untuk kita dalam mendidik, membina, membimbing anak-anak kita agar supaya menjadi generasi terbaik, bukan hanya di dunia ini, bahkan menjadi kebanggaan dan keselamatan kita nantinya di akhirat kelak. Insya Allah jamaah sekalian yang sama berbahagia, tema kita pada taklim duha ini adalah mendidik jiwa anak. Mendidik jiwa anak. Ini yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan taklim duha hari ini. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, kalau kita berbicara tentang pendidikan, maka pendidikan itu sangat erat kaitannya dengan ilmu dan seni. Sehingga pendidik yang sukses adalah pendidik yang mempunyai ilmu tentang bagaimana cara mendidik tersebut, serta mampu memformulasikannya, mampu untuk mengkomunikasikannya dengan baik dengan peserta didiknya atau anak-anaknya. Ada yang mengatakan bahwa mendidik anak itu adalah merupakan perkara yang gampang. Jawabannya tidak, jamaah sekalian. Mendidik anak-anak itu bukanlah perkara yang mudah. Butuh yang namanya ilmu. Tidak gampang mendidik anak-anak kita. Butuh yang namanya pemahaman-pemahaman yang baik menyangkut tentang cara mendidik anak-anak kita itu. Satu keanehan jamaah sekalian, di mana kita manakala rusak HP kita, rusak motor kita, maka kita akan mencari bengkel yang terbaik. Bengkel yang di mana di bengkel tersebut orang-orangnya mampu untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang kita dapatkan, yang ada di kendaraan kita atau yang ada di HP kita. Kecelakaan besar hari ini adalah anak-anak kita. Kalau tadi kendaraan atau HP atau apalah yang rusak, atau apalah yang penting, maka kita akan berkonsultasi dengan ahlinya dan minta untuk direparasi hal tersebut. Tetapi yang sangat memiriskan adalah anak-anak kita. Justru terkadang kita bawa ke tempat-tempat yang mungkin tidak menjadikan anak kita jauh lebih baik daripada apa yang kita harapkan. Bahkan terkadang lingkungan-lingkungan yang ada di sekeliling anak-anak kita justru menghantarkan kepada kerusakan anak tersebut. Maka disinilah sebenarnya peran daripada orang tua itu. Bagaimana orang tua mempunyai pemahaman, pengetahuan menyangkut tentang pembinaan anak-anaknya. Hal yang lain misalnya, HP yang kita pakai sebagai alat komunikasi. Kita berusaha untuk membeli HP secanggih mungkin, dengan harga yang selangit. Kenapa? Karena di dalamnya begitu banyak fitur-fitur yang mampu untuk mempermudah kehidupan kita. Maka kita berusaha untuk berinteraksi dengan HP kita itu. Berinteraksi dengan fitur-fitur yang ada. Agar supaya mudah untuk kita manfaatkan dengan baik.
Bahkan kita menyisihkan waktu kita untuk belajar tentang apa-apa yang ada di dalam HP kita itu. Namun sayangnya, sekali lagi sayang, perkembangan, kemajuan menyangkut tentang bagaimana interaksi kita terhadap anak-anak kita. Ini tidak mengalami perkembangan. Bahkan mengalami kemunduran. Bahkan terkadang ada orang tua abai dan tidak peduli bagaimana caranya atau mempunyai ilmu menyangkut tentang interaksi dengan anak-anaknya. Padahal anak-anak kita inilah generasi masa depan. Kalau alat-alat yang canggih mampu untuk kita berinteraksi dengannya, maka mestinya anak-anak kita yang merupakan amanah dan tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala, mestinya juga patut untuk kita berinteraksi dengan baik dengannya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, mendidik jiwa anak di dalam Islam ya sangat-sangat concern, sangat-sangat peduli menyangkut tentang pembinaan anak, pendidikan anak. Dan dalam Islam ini model pembinaannya itu terintegrasi. Bukan parsial, tapi terintegrasi. Bukan hanya menyangkut tentang pembinaan jasmaninya, sehingga otot-ototnya kuat, badannya sehat. Bukan hanya itu saja. Bukan pula hanya dari sisi fikriyahnya, akalnya, ilmu pengetahuan yang kita sajikan untuknya. Tetapi ada hal yang jauh lebih penting lagi daripada itu, yakni menyangkut tentang pembinaan kejiwaan anak. Mendidik kejiwaan anak. Demikian pentingnya menyangkut tentang pembinaan kejiwaan ini. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Ayat ini menerangkan kepada kita bagaimana pentingnya penyucian jiwa itu. Dan ini pula lah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat berdakwah, menyampaikan kebenaran kepada umat yang ada pada saat itu. Selain dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, juga yang beliau lakukan adalah mensucikan jiwa mereka. Jemaah sekalian yang sama berbahagia, beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Demikian pula, manakala jiwa anak-anak kita ini menjadi jiwa-jiwa yang baik, jiwa-jiwa yang hebat, maka akan melahirkan karakter-karakter yang unggul. Demikian pentingnya pendidikan kejiwaan ini, sampai-sampai juga dalam lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, itu kan salah satu baitnya menyebutkan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi yang paling pertama dibangun adalah jiwa dulu. Kemudian setelah itu baru badannya. Yang lemah hari ini adalah pendidikan menyangkut tentang kejiwaan sangat-sangat lemah kita hari ini untuk anak-anak kita. Justru yang kita kembangkan adalah pembinaan badannya. Sehingga di mana-mana kita lihat begitu banyak itu alat-alat kebugaran, fitness dan lain sebagainya untuk memperkokoh tubuh, ya, agar supaya perutnya jadi six-pack dan lain sebagainya. Tetapi yang lemah adalah jiwanya, terkadang keropos. Sedikit saja ada masalah, justru langsung larinya ke narkoba, larinya ke minum-minuman keras, larinya kepada bunuh diri. Wa na'udzubillahi min zalik. Bahkan anak-anak kita hari ini kita lihat jamaah sekalian, tingkah laku mereka bahkan seakan-akan mereka tidak punya perasaan lagi, tidak punya empati lagi. Bayangkan sampai ada anak muda, anak remaja kita yang geng motor ya, yang mengacung-acungkan, paranglah, celuritlah, yang menyebabkan masyarakat takut jamaah sekalian untuk keluar tengah malam, ya. Karena di samping kiri kanannya begitu banyak anak-anak muda, anak-anak remaja yang seperti itu modelnya. Bahkan kalau ketemu dengan lawannya, tidak sungkan-sungkan. Itu sampai menganiaya temannya itu. Ya, sampai kepada membunuh saudaranya. Bayangkan ini.
kok tidak punya hati gitu. Tidak punya perasaan sama sekali. Bagaimana jiwa daripada anak-anak kita itu. Bahkan ini saya minta maaf, di beberapa waktu yang lalu ada anak remaja yang ulang tahun, kemudian dikerjai oleh teman-temannya dalam bentuk prank misalnya. Kemudian ditaburilah di atas kepala temannya itu tepung ya, dilempari lagi dengan telur, dan juga memangnya ini mau dibuat adonan kue atau bagaimana itu. Kemudian anak ini ke sungai untuk mencuci rambutnya. Tiba-tiba datang lagi temannya, masih menggoda juga dia. Bahkan menjoroki temannya itu, turun di sungai itu. Akhirnya sungai itu karena deras airnya, maka meninggallah anak itu bersama dengan anak yang menjorokkan itu. Kok bisa jadi begini anak-anak kita? Di saat ulang tahun yang harusnya dipakai sebagai muhasabah, untuk perenungan bahwa sudah bertambah umur saya, apakah semakin bertambah kualitas saya? Justru yang dilakukan adalah dengan hal-hal yang mungkin bisa membahayakan daripada jiwa anak tersebut. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, itulah kenapa sampai mendidik jiwa anak adalah merupakan hal yang cukup penting dalam pembinaan anak-anak kita. Nah, mungkin kita bertanya, mengapa penting kita mendidik jiwa anak kita? Ada minimal di sini 8 alasannya. Yang pertama adalah mempersiapkan jiwa anak untuk siap menjalani kehidupan. Jadi mempersiapkan jiwa anak untuk bisa menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Jadi kita butuh anak-anak yang tegar, yang tangguh, yang kokoh. Bukan hanya kuat fisiknya, ilmunya, ya, tetapi juga mereka kuat dari sisi ketabahannya, keuletannya, ketekunannya, bahkan kesabarannya. Inilah yang kita butuhkan anak-anak di masa depan. Bukan anak-anak yang cengeng. Bukan anak-anak yang selalu melarikan diri dari setiap masalah yang dia hadapi. Atau mencari jalan yang lain agar supaya menghindar daripada masalah tersebut. Tidak. Justru hari ini, Bapak Ibu sekalian, kekuatan jiwa anak ini harus kita kokohkan. Semangat mereka untuk membangun, untuk berusaha. Manakala mereka menghadapi hambatan dan rintangan, mereka tidak takut dengan hambatan tersebut. Bahkan mereka berusaha untuk mengatasi hambatan itu, untuk naik grade pada jenjang yang berikutnya. Inilah yang kita harapkan. Bukan anak-anak yang cengeng. Ya? Bukan anak-anak yang langsung loyo, letih, lesu, lemah. Berhadapan dengan persoalan-persoalan yang ada. Bayangkan kalau anak-anak kita, bagaimana jadinya ke depan. Kalau anak-anak kita baru tinggal ke kelas, langsung mau bunuh diri misalnya. Atau ada istilah cinta ditolak, dukun bertindak. Ya? Kalau dukun tidak mempan, maka gantung diri jaminannya. Jiwa keropos yang macam begini yang sangat kita sesalkan ini. Kita inginkan manusia-manusia yang tangguh. Apalagi ke depan, yang namanya persoalan hidup ini jauh lebih rumit lagi. Jauh lebih sulit lagi. Sehingga betullah, kalau Khalifah Umar bin Khattab menyebutkan sahabat Rasulullah, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Yang boleh jadi tidak sama dengan zamanmu. Jadi kita didik anak-anak kita untuk menghadapi zamannya. Zaman kita ini sudah berlalu, ini sudah kita rasakan. Tapi zaman yang akan dihadapi oleh anak-anak kita, itu jauh lebih kompleks lagi. Sehingga butuh untuk kekuatan jiwa ini. Butuh untuk kekuatan mental. Jadi mempersiapkan jiwa anak untuk siap menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Kemudian apalagi pentingnya adalah untuk menumbuhkan sifat-sifat baik dan sifat-sifat positif. Seperti rasa sayang, rasa cinta kasih, ya. Dengan dia lihat bunga, dia sayang dengan bunga. Dia lihat binatang, dia pun sayang dengan binatang. Tidak menzoliminya, tidak menganiayanya. Dengan saudaranya dia hormat, ya. Dia saling berkasih sayang antara satu dengan yang lain. Dalam kehidupannya ada yang namanya sifat jujur, amanah, ya, kemudian tanggung jawab, dan menjauhkan dirinya daripada hal-hal yang negatif yang dapat merusak dirinya. Inilah yang kita harapkan. Menumbuhkan sifat-sifat baik dan positif tersebut. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah menjaga fitrah anak dan mengembangkannya.
Karena fitrah anak itu suci, bersih. Memang selalu condong kepada kebaikan-kebaikan. Justru yang merusaknya inilah yang merupakan keburukan-keburukan tersebut. Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci bersih. Ibaratnya seperti kertas putih. Bahkan disebutkan dia dilahirkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan selamat ini. Penuh dengan kebaikan-kebaikan. Fa'abawahu yukawwidani, au yunassirani, au yumajjisani. Orang tuanya lah yang boleh jadi menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Maka luruskanlah fitrah daripada anak-anak kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita daripada perut ibu kita dengan tidak mengerti apa-apa, tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberikan nikmat berupa pendengaran, penglihatan dan hati. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Maka disinilah peran orang tua sebenarnya untuk mendidik jiwa anak, untuk mempertahankan fitrah anak, bahkan mengembangkan fitrah-fitrah kebaikan tersebut. Agar supaya anak-anak ke depan mengarahkan perilaku anak. Agar pribadinya lurus. Nah ini dibutuhkan ini. Mengarahkan perilaku anak agar pribadinya menjadi lurus. Jadi kalau ada hal-hal yang menyimpang yang dia lakukan. Lewat apa yang dia dengarkan. Lewat apa yang dia lihat. Dia mencontoh hal-hal yang buruk. Ataukah dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka disinilah peran orang tua. Untuk apa? Mengarahkan perilakunya. Menuntunnya, mengajaknya kepada kebaikan. Inilah yang disebut dengan nama the golden age ini. Usia-usia keemasan. Masa di mana anak-anak kita tumbuh kembang. Dan disinilah kita mencetak karakter-karakter yang unggul, karakter-karakter yang baik. Kesempatan yang sangat berharga untuk menanam kebaikan-kebaikan dalam jiwa dan perilaku anak-anak kita. Disinilah peran orang tua jamaah sekalian. Agar pribadinya itu menjadi lurus. Kemudian apa lagi? Melatih anak untuk disiplin di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban. Nah, ini juga penting. Melatih anak untuk disiplin kepada kebaikan-kebaikan. Apalagi membangun orientasi kejiwaan anak. Orientasi kepada kebaikan-kebaikan. Memotivasi anak dan mendorong anak untuk berbuat yang baik. Ini juga dibutuhkan jamaah sekalian. Dan mendidik dan mengatur insting anak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Kalaulah kita mencermati bagaimana pentingnya pendidikan kejiwaan anak ini, maka insya Allah ini kita tidak akan lupakan jamaah sekalian. Tanggung jawab orang tua itu sangat besar untuk anak-anaknya. Bukan hanya menyiapkan sandang, pangan, papan daripada anak-anaknya dan pendidikan kepada anak-anaknya, tetapi juga menyangkut tentang kejiwaan. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Nah, sekarang kebutuhan kejiwaan seorang anak, apa yang mereka butuhkan? Anak-anak kita, apa yang mereka butuhkan? Dan ini yang penting untuk kita berikan asupan kepadanya. Kalau misalnya untuk tubuhnya agar supaya sehat, kita menyiapkan ya makanan 4 sehat 5 sempurna. Ya, bahkan kita mengusahakan itu, mencarikan makanan-makanan yang terbaik. Bahkan kita berilmu, kita mencari buku-buku ya menyangkut tentang di usia ini makanan apa yang cocok, minuman apa yang cocok. Kita belajar tentang itu untuk bagaimana fisiknya, tubuhnya itu tumbuh kembang dengan baik. Maka mestinya juga kebutuhan akan kejiwaan anak itu juga kita pelajari. Dan kita berikan asupan menyangkut tentang makanan ruhani untuk anak-anak kita. Agar supaya mereka juga tumbuh kembang dengan baik. Inilah yang dimaksud dengan pendidikan secara integral tersebut. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Nah, apa yang menjadi kebutuhan kejiwaan seorang anak? Dan ini juga merupakan kebutuhan setiap manusia. Di antaranya adalah ketenangan dan ketentraman. Anak butuh yang namanya ketentraman dan ketenangan. Nah, apalagi yang mereka butuhkan? Yang mereka butuhkan juga adalah mencintai dan dicintai. Kemudian anak juga membutuhkan kebebasan. Tapi kebebasan yang terkontrol jamaah sekalian. Anak butuh yang namanya kebebasan itu. Ya, anak-anak kecil pada saat mereka belajar untuk berjalan, mereka butuh itu. Butuh untuk bebas, untuk berusaha, untuk mencoba-coba. Itulah anak-anak kita. Jangan justru ditekan-tekan, dikekang-kekang, dimarah-marahi.
Inilah yang menyebabkan tumbuh kembang anak yang tidak normal. Apalagi mereka butuh pengakuan, dinilai, dimengerti. Itulah makanan rohani mereka. Mereka juga butuh pertemanan secara sosial, berteman dengan teman-temannya, yang orang-orang yang ada di sekitarnya. Makanya anak-anak itu ya, manakala mereka berteman lantas ada penolakan dari teman-temannya yang lain, maka mereka merasa tersiksa itu. Yang tersiksa itu bukan fisiknya tapi jiwanya, jamaah sekalian. Itulah kenapa sampai kita larang anak-anak kita untuk membuli teman-temannya. Dan kalau ada anak kita yang dibuli oleh teman-temannya, kita minta anak kita untuk berterus terang. Dan kita mencarikan solusi agar supaya jiwa anak tidak terkekang atau tidak tertekan dengan bulian daripada teman-temannya itu. Apalagi kebersihan dan keberhasilan dan penghargaan. Mereka butuh dihargai. Mereka butuh dimengerti, jamaah sekalian. Dan juga aturan-aturan yang jelas. Ini adalah merupakan asupan-asupan daripada kejiwaan anak tersebut. Karena materi ini cukup panjang, jamaah sekalian, maka kita batasi dulu untuk pertemuan ini untuk makanan kejiwaan anak, kebutuhan kejiwaan anak dari sisi ketenangan dan ketentraman. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, ini ketenangan dan ketentraman. Adapun yang berikutnya kita akan sampaikan pada pertemuan yang lain. Apa yang mereka butuhkan dari ketenangan dan ketentraman ini? Dan ini adalah merupakan makanan rohani anak. Yang pertama adalah kasih sayang dan lemah lembut. Anak butuh ketenangan dan ketentraman. Lewat apa? Lewat kasih sayang orang tuanya. Lewat kelembutan orang tuanya. Jadi orang-orang yang ada di sekitarnya itu mencintainya, mengasihinya, menyayanginya. Baik kakaknya, adiknya, terutama kepada orang tuanya, ayah dan bundanya. Kasih sayang dan lemah lembut. Dalam bentuk ungkapan-ungkapan cinta adalah dengan kasih sayang yang akan menimbulkan saling rasa percaya. Jadi manakala kita sayangi anak-anak kita, kita cintai anak kita, ya, kita ungkapkan perasaan cinta sayang kita itu dengan penuh kasih dan kelembutan, maka implikasinya adalah akan tumbuh rasa saling percaya. Jadi akan tumbuh rasa saling percaya antara anak dengan orang tua dan orang tua juga dengan anak. Apalagi yang akan tumbuh, akan muncul yang namanya percaya diri. Anak akan percaya diri untuk melakukan sesuatu. Karena dia yakin kalau dia melakukan kesalahan, maka pasti akan ditegur oleh orang tuanya. Dan teguran yang diberikan kepadanya adalah teguran dengan penuh rasa sayang. Penuh rasa cinta. Bukan untuk menyebabkan anak tidak melakukan lagi sesuatu setelah itu. Jadi akan muncul rasa percaya diri. Dan yang paling intinya lagi adalah muncul yang namanya ketenangan jiwa. Dan saling menjaga yang namanya perasaan. Jadi ini jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Ya, ini yang pertama ya, kasih sayang dan lemah lembut. Itu akan melahirkan saling percaya, percaya diri, ketenangan jiwa, dan saling menjaga perasaan. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Kemudian yang berikutnya, ya, yang kedua adalah nih, kalau betul kita ingin menjaga ketenangan dan kenyamanan anak-anak kita, maka jauhkan diri kita dari sikap kasar, sikap keras, dan terlalu sering menginterogasi anak-anak. Wah, kayak polisi ini ya. Jadi jauhkanlah diri kita dari sikap kasar, sikap keras. Ya, kenapa? Ingat, sikap kasar dan keras akan menimbulkan keguncangan perilaku anak. Anak akan takut, anak akan malu, anak tidak percaya diri. Bahkan boleh jadi anak ngompol, jemaah sekalian. Ya, ini bahaya nih, sikap kasar dan keras akan melahirkan dua hal ini. Sikap kasar dan keras ini, dua hal pada diri anak. Yang pertama adalah sikap introvert, ya, memendam perasaannya, ya, memendam perasaannya dan tidak mau mengungkapkan rasa kesalnya itu, tidak enaknya itu kepada orang lain. Sehingga mereka selalu menyendiri, merasa diri tersakiti, merasa diri terhina, merasa diri tidak berharga dalam kehidupan. Karena setiap apa yang dia lakukan pasti ditanggapi dengan cara yang kasar, dengan cara yang keras oleh orang tuanya.
atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Berapa banyak kita temukan anak-anak yang introvert macam begini, yang menyendiri, tidak mau mengungkapkan perasaannya. Dan anak-anak ini rawan depresi, jamaah sekalian. Rawan kena yang namanya penyakit jiwa itu. Disebabkan karena ketakutannya, ketidakmampuannya untuk melakukan sesuatu. Hilang percaya diri, ya, malu, takut. Ataukah mungkin akan muncul yang kedua dengan sikap kasar itu? Apa yang kedua? Yang kedua adalah dia mengungkapkan ketidaktenangan dan ketidakenakannya itu secara langsung. Ketidaksukaannya itu secara langsung. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menentang. Maka terkadang kita lihat anak-anak yang dikasari oleh orang tuanya atau oleh gurunya di sekolah. 1-2 hari mungkin dia akan ikut. Tapi karena ada penolakan pada dirinya, yang berikutnya dia akan menantang. Dan pada saat anak itu menantang, maka guru atau orang tua mengatakan, kurang ajar ini anak. Ya, kamu tidak patuh ya dengan Pak Guru. Kamu tidak patuh dengan ayahnya. Kenapa kau tidak melakukan ini? Dia lakukan itu karena dia menentang. Kok bisa seperti ini perlakuannya? Kok seperti ini? Padahal saya sudah melakukan sesuai dengan kemampuan saya, tapi saya dikasari, saya dikerasi. Untuk anak-anak yang masih kecil, ini minta maaf. Terkadang daya penolakan yang dia lakukan itu tidak dengan kata-kata, tetapi dengan apa yang dia alami. Misalnya anak kecil ya, anak yang masih kecil, ya, yang suka dimarah-marahi, yang suka dikasari, yang suka disuarakan dengan kata-kata yang keras di telinganya. Terkadang ada rasa takut pada diri anak, dan rasa takut ini dia munculkan dalam bentuk apa? Ini dalam bentuk ngompol. Ya, langsung dia kencingi dirinya. Ya, bahkan terkadang kita orang tahu, wah kenapa kok kencingi lagi dirimu? Itu. Sehingga anak semakin takut, jamaah sekalian. Dan ini hati-hati. Setiap perlakuan orang tua terhadap anaknya, baik perlakuan yang baik maupun perlakuan yang kasar, itu akan menjadi sidik jari bagi anak tersebut. Dia akan terekam dengan baik, jamaah sekalian. Dan sampai kepada pertumbuhan berikutnya, perkembangan berikutnya, di usia-usia berikutnya, maka itu pula lah yang dia akan dapatkan. Makanya beberapa ahli psikolog itu juga menyebutkan, bahkan beberapa ahli juga menyampaikan bahwa anak-anak yang antisosial di jalan-jalan menjadi begal, ya, membuat keonaran, kerusuhan, bahkan sampai kepada melakukan pelecehan, penzoliman, bahkan sampai kepada pembunuhan, kebanyakannya adalah anak-anak yang memang di dalam rumahnya itu mendapatkan kekangan kekerasan itu. Kekangan perlakuan yang keras dan kasar serta buruk terhadap anak-anak tersebut. Sehingga dia melampiaskannya di luar rumah dengan sikap-sikap yang antisosial. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, itu dua ya, efek daripada sikap kasar dan keras. Bisa melahirkan anak-anak yang kurang percaya diri, yang introvert tadi ini. Atau bisa melahirkan anak-anak yang ganas justru, yang beringas justru. Disebabkan karena kekangan dan kekerasan tersebut. Ataukah yang berikutnya perlu untuk kita ingat, sikap keras dan kasar hanya dilakukan oleh orang tua yang lemah, yang tidak mampu untuk mengarahkan anaknya. Jadi kalau ada orang tua, sebenarnya kalau ada orang tua yang bersikap keras terhadap anak, yakinkan bahwasanya orang tua itu adalah merupakan orang tua yang lemah. Karena tidak mampu untuk mengendalikan anaknya. Sehingga dia berusaha untuk mengendalikan anaknya dengan kekerasan itu. Dengan mendominasi anaknya. Karena tubuh anak masih kecil. Tubuh anak masih belum bisa melawan. Ya, sementara orang tua begitu besar badannya, kuat badannya. Sehingga dengan otot-otot yang kuat, dengan bentakan yang keras, menyebabkan anak itu, dia kiranya dengan perbuatan tersebut, anak akan tunduk. Jawabannya tidak. Sama seperti kalau kita ingin menjinakkan kuda misalnya. Bayangkan untuk menjinakkan kuda bukan dengan pukulan. Bukan dengan hantaman, justru kuda itu akan semakin beringas. Tapi yang dilakukan adalah dengan kasih sayang, dengan lemah lembut, dengan usapan, dan lain sebagainya, jamaah sekalian. Hal ini dikemukakan ya oleh Ibnu Khaldun, pakar pendidikan Islam klasik ya, dalam kitab beliau Muqaddimah. Itu jelas disebutkan ya oleh Ibnu Khaldun,
rahimahullah bahwa cara-cara keras dalam mendidik itu justru merugikan anak. Khususnya anak yang masih kecil. Karena cara seperti ini timbul dari sifat yang tidak baik. Ketika pendidikan dengan cara yang kasar dan keras terhadap anak, maka anak akan merasa sempit jiwa, tidak lagi bersemangat, dan justru membuatnya malas. Dan anehnya lagi, implikasi berikutnya adalah anak akan berusaha untuk berpura-pura, bahkan berdusta untuk menampakkan sikap yang tidak ada di dalam hatinya. Kenapa? Karena takut diperlakukan secara keras dan kasar. Nah, ini disebutkan oleh beliau dalam kitab beliau Muqaddimah Ibnu Khaldun rahimahullah. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, justru sikap keras dan kasar ini menyebabkan anak-anak itu akan berpura-pura. Berpura-pura melakukan sesuatu. Kalau kita ada di situ. Tapi kalau kita tidak ada di situ, maka dia tidak akan melakukan sesuatu tersebut. Karena yang menggerakkan dia, karena rasa takutnya tadi itu. Karena takut untuk dikasari, takut untuk dihukum. Sehingga dia melakukan sesuatu itu dengan keterpaksaan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ataukah dia bersifat berpura-pura. Atau menampakkan sikap yang tidak ada dalam hatinya. Karena takut diperlakukan yang kasar, yang buruk. Betapa banyak anak-anak di sekolah yang disuruh oleh gurunya untuk mengerjakan tugas, justru dia menyontek. Dia menyontek ya karena takut jangan sampai kalau kita datang lagi ke sekolah, kemudian kita tidak mengerjakan tugas, maka kita akan dihukum. Maka kita akan dikecam dengan keras. Nah, inilah yang terjadi jamaah sekalian. Sehingga anak-anak itu berdusta, berbohong. Ada istilah, kalau berbohong kita selamat. Kalau jujur kita dapat masalah. Nah, inilah sampai kepada dewasanya. Sampai kepada menjadi pejabat. Dia selalu berdusta, berbohong. Sampai kepada ditangkap CCTV pada saat dia korupsi. Ya, bahkan ada alat bukti, masih juga dia ngeyel. Masih juga dia berbohong. Kenapa? Ada rasa takut dalam dirinya. Kalau saya jujur, kalau saya menjadi Mr. Blower misalnya, jujur untuk mengungkapkan semuanya ini, maka akan ada hal-hal yang tidak diinginkan akan sampai kepada saya. Sehingga yang namanya kejujuran itu berat hari ini. Kenapa? Keras dan kasar. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ini jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Jauhi sikap kasar. Jauhi sikap keras. Karena sikap-sikap inilah yang menghantarkan anak kepada perilaku-perilaku yang buruk. Kemudian yang berikutnya, nah ini yang ketiga. Buatlah kondisi agar anak itu gembira dan senang. Jadi buat suasana, kondisi anak-anak merasa terayomi, merasa terlindungi, bahkan mereka senang dan gembira. Anak-anak yang dalam posisi senang, dalam posisi gembira, itu katupia di kepalanya, itu kan terbuka. Sehingga semua pelajaran-pelajaran yang kita berikan kepadanya, itu akan mudah masuk. Ya, karena dalam posisi yang senang, yang posisi yang semangat, yang berbahagia. Nah, beda kalau dia dalam posisi tertekan. Yang ada adalah katup tidaknya itu terbuka. Katup ianya itu tertutup. Maka dia melakukan proteksi pada dirinya. Dengan cara bagaimana? Itu tadi. Dengan cara berbohong. Dengan cara melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hatinya. Dengan cara justru melemparkan kesalahan itu kepada orang lain. Bahwa bukan dia yang lakukan, tetapi temannya yang lakukan, walaupun dia melakukan hal tersebut. Inilah yang terjadi jamaah sekalian. Maka buat suasana segembira mungkin. Makanya di sekolah itu memang guru-guru itu diminta untuk memberikan model pembelajaran yang berbagai macam itu, tapi intinya adalah fun, gembira, semangat, memotivasi anak-anak. Bukan dalam bentuk tekanan dan seterusnya. Itulah yang diharapkan oleh anak-anak kita. Belajar dalam posisi yang fun, yang gembira inilah yang menyebabkan anak-anak kita bisa tumbuh kembang dengan baik. Sehingga di TK itu, minta maaf ya di TK, itu lebih banyak bermainnya ya, untuk bersenang-senang anak-anak, untuk bisa bersosialisasi daripada materi yang disampaikan oleh guru-gurunya di sekolah. Namun beranjak dia masuk kepada SD, sudah hilanglah alat-alat permainan tersebut. Yang ada adalah konsentrasi demi konsentrasi. Nah, disinilah dibutuhkan kelihayan seorang guru,
kelihayan orang tua untuk bagaimana menjadikan suasana menjadi gembira dan menyenangkan. Kita berikan contoh jamaah sekalian, bagaimana membuat kondisi agar supaya gembira dan menyenangkan. Di antaranya seperti misalnya secara moral ya, itu memberikan ciuman kepada anak, usapan kepala, rasa sayang kepada anak-anak itu. Ataukah bercanda dengannya, merangkul anak, menggendong anak, tapi penuh dengan kasih sayang. Bahkan mengucapkan salam kepadanya, senyum kepadanya, itu juga hal yang menggembirakan. Istilahnya kita 3S-nya, senyum, salam, sapa. Kalau itu mampu kita lakukan kepada orang lain di luar, maka hal ini pertama kali harusnya kita lakukan dengan orang yang ada di dalam rumah kita. Kalau ada senyum, salam, sapa di rumah, ditambah lagi dengan canda-canda yang ringan, merangkul, menggendong, kemudian ciuman dan usapan-usapan yang lembut kepada anak-anak kita, maka hati mereka akan menjadi tentram. Hati mereka akan menjadi aman. Mereka akan menjadi anak-anak yang insya Allah ke depan menjadi manusia-manusia yang penyayang. Manusia-manusia yang baik, jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Apalagi misalnya secara materi, ya, berikan dukungan, sokongan kepada anak dalam bentuk apa? Kalau dia mendapatkan nilai atau peringkat bagus di sekolahnya, maka jangan sungkan-sungkan memberikan dia hadiah. Sehingga anak-anak akan merasa bahwa kalau ada pencapaian-pencapaian yang saya dapatkan, maka insya Allah akan mendapatkan reward misalnya. Mendapatkan hadiah. Bukan justru kalau saya melakukan kesalahan, justru punishment-nya jauh lebih besar. Jadi dia menghargai setiap pencapaian-pencapaian yang ada. Setiap peringkat-peringkat yang ada. Minimal hadiah yang kita berikan adalah dalam bentuk pujian kepadanya. Dalam bentuk motivasi dengan acungan jempol. Bagus nak. Itu akan menyenangkan jiwa anak. Ataukah misalnya membelikannya mainan misalnya. Ya, itu juga akan menyenangkan hati anak. Membuat anak senang tanpa berlebih-lebihkan. Semua itu merupakan ungkapan sejati cinta kepada anak-anak kita. Rasulullah itu disebutkan ya, Rasulullah itu pernah mengatur anak-anak kecil ya, Abdullah, Ubaidillah, dan beberapa anak-anak yang lain yang masih kecil. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada mereka, siapa yang duluan sampai kepadaku, maka dia akan mendapatkan ini dan itu. Jadi Rasulullah atur anak-anak itu, kemudian disuruh untuk berlomba lari, siapa yang paling pertama ya menyentuh tubuh Rasulullah, maka dia akan diberikan ini dan itu. Maka mereka pun berlari, maka ada yang sampai kepada bergelayut di tangan Rasulullah, di kaki Rasulullah, bahkan memegang Rasulullah, memeluk Rasulullah. Itu yang menyebabkan kesenangan-kesenangan tersebut. Itulah yang beliau lakukan kepada anak-anak kaum muslimin. Bagaimana cinta dan sayangnya beliau kepada mereka itu. Ini jamaah sekalian, buat kondisi yang menyenangkan dan menggembirakan. Ini akan menyebabkan kesegaran di dalam jiwa anak-anak kita. Apalagi jamaah sekalian, perhatian yang tiada henti. Selalu menanyakan, misalnya ya, selalu menanyakan keberadaan anak. Menanyakan tentang kondisi anak. Pas pulang dari bermain atau dari sekolah, kita tanya, bagaimana kabar tak nak? Bagaimana kondisi tak? Atau ayah pulang ke rumah dari kerja, yang pertama dia cari adalah anak-anaknya. Sebelum itu istrinya duluan juga. Ya, dia tanya anaknya, bagaimana kabar nak? Bagaimana tadi kondisi di sekolah nak? Menanyakan tentang itu, ini juga adalah merupakan makanan rohani untuk anak-anak kita. Menanyakan kondisi anak tentang kabarnya. Ia akan merasakan kesenangan. Ya, kalaupun dia bersedih, dia akan mengungkapkan itu secara terbuka kepada orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya juga menanyakan kabar tentang itu. Pertanyaannya adalah, seringkah kita melakukan itu kepada anak-anak kita? Menanyakan tentang kabarnya, tentang keluhannya, tentang apa-apa yang menjadi peristiwa ya yang mereka alami dalam satu hari itu. Ya, ini jamaah sekalian. Ini dengan perhatian tiada henti inilah akan menumbuhkan rasa percaya diri anak kepada orang tuanya. Sebab setiap perilaku baik maupun buruk akan senantiasa diawasi oleh orang tuanya. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, ini sedikit lagi, menghilangkan segala bentuk kecemasan anak. Jadi kecemasan-kecemasan anak itu coba untuk kita hilangkan. Rasa takutnya,
rasa khawatirnya, itu kita hilangkan, sampaikan kepadanya. Jangan justru kita menakut-nakuti anak. Ya, untuk agar supaya dia berhenti menangis, kita takut-takuti dia dengan kebohongan pula. Awas ya, genderuwo, misalnya begitu. Awas ada hantu, ya. Menangis kok, ada tokek di sana, ya. Sehingga ada orang tua bertanya kepada saya itu dalam salah satu webinar parenting, bertanya, "Ustadz, apakah betul ada hantu? Kalau ada, bagaimana bentuknya, Ustadz? Dan bagaimana cara kami untuk menghilangkan hantu itu?" Ini sampai orang tua pun percaya, jamaah sekalian. Ya, ini karena mungkin suka nonton itu, ya, Suster Ngesot, ya. Ini kan hantu yang paling tinggi pendidikannya katanya, ya, karena sampai masuk ke fakultas keperawatan, jamaah sekalian, menjadi Suster Ngesot, ya, atau misalnya macam-macam lah, ya, dengan berbagai macam varian-variannya. Ini kan menyebabkan anak-anak cemas, takut, gitu. Ataukah menghilangkan rasa takut, misalnya anak-anak kan biasa ada rasa takut. Kalau nilainya ya dari sekolah, nilai ulangannya, ujiannya itu rendah. Sehingga dia takut untuk mengungkapkannya. Kita justru datang terbuka. Tidak apa-apa, nak, kasih lihat saja. Pas dia kasih lihat, wih dapat 2, nak, wih hebatnya anakku. Itu kan anak kaget itu. Kok bisa dapat 2, hebat ya. Dia bilang, mama dulu nak waktu seusia dengan kamu, sekelas sama dengan kamu, nak, kelasnya sama dengan kamu, justru mama dapat 0. Ini bagus dapat 2. Sudah hebat itu. Itu sudah kau berusaha, nak. Bagus, nak. Tapi mama lihat temannya kok bisa dapat 10, mama tidak. Maka mama belajar dengan sungguh-sungguh. Akhirnya mama juga bisa dapat 10. Kamu, nak, kalau belajar sungguh-sungguh, dapat 2 ini, insya Allah dapat 10 nantinya. Kita motivasi anak-anak sehingga rasa cemasnya itu hilang. Rasa cemasnya hilang. Terkadang anak-anak membawa pulang misalnya mainan temannya. Tanpa dia sadari atau dia sadari, dia bawa pulang mainan temannya. Maka dia akan merasa cemas. Kita datang, apa itu, nak, yang dibawa? Kan Umi tidak pernah beli mobil-mobilan seperti ini, nak. Dari mana kita dapat, nak? Anak-anak berusaha untuk membohong, mengelak. Kita katakan, enggak, nak. Ibu tidak marah, tidak apa-apa. Tapi jelas dulu dari mana asalnya ini, nak. Kalau dia sudah berterus terang, ayo kita kembalikan barangnya orang. Bagaimana kira-kira kalau barangmu nak diambil oleh orang juga? Apakah kamu juga? Karena anak-anak itu kan ada sifatnya yang karakteristik jelas itu adalah egosentris. Ya. Semua barang-barang yang ada di sekitarnya itu adalah miliknya. Padahal bukan punyanya. Ini anuku, nak, ini anuku, nak. Maka dari kecil ini, dari awal kita ajari anak untuk jangan berbohong. Jangan justru kalau dia datang pulang bawa mainan langsung katakan, alhamdulillah masih kecil anakku sudah bisa menghasilkan. Ini micikal bakal, jamaah sekalian, perampok ulung ke depan. Ya, ada pernah satu kisah, ya, di mana ada seorang pemuda itu dihadirkan di mahkamah dan dia hukumannya adalah dipotong tangannya disebabkan karena dia mencuri. Pada saat mau dipukul itu, palu sidang mau dipukul itu, untuk dia dieksekusi dengan potong tangan, tiba-tiba anak itu berteriak dan mengatakan, Tuan Hakim, mestinya yang dipotong tangannya bukan saya. Tetapi yang dipotong tangannya adalah ibu saya di belakang saya. Dia tunjuk mamanya di belakang. Sambil mengatakan, kenapa? Karena sewaktu saya kecil, saya pernah mencuri sebutir telur. Pada saat saya pulang ke rumah, langsung orang tua ibu saya mengatakan, alhamdulillah, anakku mendapatkan telur. Maka semenjak itulah, saya menjadi pencuri yang ulung. Coba bayangkan, jamaah sekalian. Jadi ini, ya, menghilangkan segala bentuk kecemasan. Biarkan anak-anak mengungkapkan perasaannya. Jangan ditimpali dengan kekasaran, dengan ketakutan. Akhirnya anak tidak mau mengungkapkan perasaannya tersebut. Jamaah sekalian, salam berbahagia, hilangkan segala bentuk kecemasan. Apalagi yang keenam, terakhir adalah perhatian khusus bagi anak yang berkebutuhan khusus. Jadi, kalau kita tanya, yang manakah yang paling saya cintai, Ustadz? Dari anak-anak saya yang banyak ini, yang mana yang paling saya cintai? Dalam buku Positive Parenting itu disebutkan, ada seorang ibu ditanya, di antara anak-anakmu, siapa yang paling kamu cintai? Maka dia pun menjawab, yang paling kecil di antara mereka hingga dewasa. Jadi yang paling dicintai dari anak-anak itu, yang paling kecil. Ini, ya. Kemudian apa lagi? Yang sakit di antara mereka. Jadi pada saat anak kita sakit, itu yang paling kita cintai. Karena dia butuh memang, ya, sokongan, dukungan daripada orang-orang di sekitarnya. Ya, ngapain kita lebih cintai yang sehat, jamaah sekalian? Apalagi dia sudah bisa melakukan hal-hal. Ini yang sakit yang kita jauh lebih utamakan. Apalagi, ya,
yang pergi, yang jauh di antara mereka hingga mereka kembali. Jadi anak-anak kita yang jauh di pesantren sana, anak-anak kita yang jauh di kota sana, yang melanjutkan pendidikan, justru ini yang kita perlu perhatikan, utamakan perhatian kita kepada mereka. Nah, kemudian kepada saudara-saudaranya yang ada di rumah, anak yatim ya dengan anak sendiri, dan apalagi yang memiliki kebutuhan khusus dibandingkan dengan anak-anak kita yang memang normal. Maka itu yang kita lakukan, ya. Perhatian khusus bagi anak-anak yang memang butuh kebutuhan khusus ini, ya, berkebutuhan khusus ini. Inilah jamaah sekalian yang sangat berbahagia, satu dari sekian rangkaian pendidikan kejiwaan yang insya Allah kita akan bahas ya di pertemuan-pertemuan berikutnya, yaitu bagaimana kita memberikan kebutuhan anak berupa ketenangan dan ketentraman. Mudah-mudahan ada manfaatnya jamaah sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam kebaikan.